Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Arif Rubeni, kelas TI 2017B, akan mendemonstrasikan game dari mata kuliah simulasi game, yaitu panjat tebing. Nah, di sini kalian udah lihat kan sedikit tampilan awalnya atau scenes awal main menu dari game panjat tebing. Nah, untuk scenes awalnya panjat tebing ini terdiri dari 3 menu aja. Ada mulai, pengaturan, dan keluar. Nah, di menu pengaturan itu ada satu menu, yaitu mengatur volume background gamenya. Kalau saya besarkan di sini kan mulai sedikit terdengar gemuruh suara angin karena game ini berbackground di atas tebing gitu. Jadi saya naruh background suaranya itu background kecilkan aja supaya tidak mengganggu suara demonstrasi ini. Nah, pas kita klik menu mulai, di sini ada pilih level 1, level 2, level 3. Ya, sesuai dengan konsep yang saya buat, ada 3 level. Nah, untuk platformnya sendiri di sini saya menggunakan platform Android. Ya, tapi saya di sini demonstrasikannya melalui PC supaya lebih mudah. Kita pilih level 1. Nah, untuk sedikit gameplaynya saya punya cuplikan videonya. Silahkan dilihat dulu, oke? Silahkan. Oke, nah itu dia sedikit gameplay atau cuplikan video game yang sudah saya buat. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrolnya di bagian pokoknya gameplaynya, dari kontrolnya, winnernya, loose-nya, dan sedikit saya akan bahas randomnya. Nanti ada sebenarnya. Untuk bagian gameplaynya di sini kan kalian lihat nih 2 bulatan kecil di tebing ini, tebing yang kotak ini. Biasanya buat di sini tebing yang kotak. Ada 2 pijakan di sebelah kiri tangan kanan. Untuk memilih pijakan tangan kirinya, apakah milih yang sebelah kanan atau sebelah kiri nih bulatannya. Ini adalah pijakannya. Untuk algoritmanya nanti saya akan sedikit singgung dulu nih. Untuk algoritmanya di sini kan saya ngatur randomnya di pijakan ini. Jadi saya buat salah satu pijakannya itu benar, yang satunya salah. Randomnya sederhana seperti itu. Jadi kalau untuk gameplay kontrolnya, user itu dimudahkan dengan hanya melakukan tapping button aja. Jadi nge-tap, maka aksi si kontrol dari karakternya tap. Nah, seperti itu. Pas di tap
Ini saya ganti dulu ya codingannya jadi klik karena di PC. Ketika diklik, nah, maka muncul animasi manjat dan ya memudahkan user gitu. User cuman klik aja gitu, ngetap dan gamenya selesai gitu. Tapi tidak semudah itu aja, karena randomnya ini yang menyulitkan para user. Untuk game saya ini hampir untuk level yang semakin tinggi ya, misalnya level 3 itu kemungkinan menangnya itu 50 bisa 30% banding 30% banding 70%. Soalnya saya punya 3 pijakan, yang benar hanya salah satu. Jadi benar-benar ngandelin keberuntungan banget. Soalnya randomnya tuh setiap muncul pijakannya itu random. Itu nanti saya akan bahas di bagian penggunaan random samplingnya atau algoritmanya. Nah, kalau untuk winnernya saya pilih ini semua gitu. Nah, menang. Ini untuk menangnya, kondisi menangnya seperti ini. Kita lanjut ke level 2. Kalau untuk kalahnya, nah di sini saya buat ya, kalau untuk kalahnya untuk yang level 1 itu sebenarnya saya mulai dari konsep keseluruhannya ya. Itu sebenarnya level 1, 2, 3 itu user itu hanya memilih 5 kali pijakan aja gitu. Jadi kalau udah 5 kali pijakan maka dia akan menang. Kondisinya sederhana itu aja. Ketika dia milih 5 pijakan dan dia menang. Nah, tapi di 5 sebelum ke pijakan kelima itu dia melalui random sampling yang benar-benar kita nggak tahu mana pijakan yang benarnya. Nah, untuk yang level 1 random samplingnya hanya saya taruh di pijakan terakhir atau pijakan kelima. Jadi sebelum dia hampir finish, saya random dulu. Nah, dia harus melakukan keberuntungan dari pemilihannya itu di pijakan terakhir. Nah, untuk yang level 1. Yang level 2 nya saya taruh random samplingnya dimulai dari dia main ya, dari pijakan pertama sampai pijakan akhir itu saya random semua, tapi pijakannya hanya 2, jadi 50% lah keberuntungannya. Kalau untuk yang level 2 pijakan tapi di random dari awal mulai sampai akhir. Dan yang terakhir itu yang level 3 itu kita saya merandom semuanya dari awal sampai akhir, dan pijakannya pun saya tambahkan 1. Jadi ada 3 pijakan dan saya random semuanya, dan yang benar hanya 1, kan 2. Yang benarnya 1, yang salahnya 2. Itu kesulitannya untuk gameplay ini. Dan seperti kalian udah lihat ya cuplikannya tadi, ada efek-efek loose-nya gitu. Nanti kita akan bahas aja deh sekalian di random, oke. Nah, itu sedikit untuk winner, sedikit gameplaynya ya, dari winner, lose, bagian kondisi menangnya, kalahnya, kemudian kontrolnya gimana. Oke, kita lanjut ke bahasan yang terakhir, algoritmanya, random. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu saya akan bahas sedikit tentang random sampling yang sudah saya buat, algoritmanya seperti apa dan bagaimana implementasinya gitu. Gimana bisa gitu. Sebenarnya sederhana aja ya. Pertama pijakannya, kita mulai dari pijakannya saya ambil dulu. Kan saya ambilnya melalui tag dari random sampling yang sudah saya atur gitu di bagian pijakannya. Nah, sini pijakan 1, 2, dan 3 tagnya sama, yaitu respawn. Kan ini awal pijakannya saya inisialisasi dulu, saya panggil, kemudian udah setelah saya panggil langsung saya random karena udah dapat pijakan 1, 2, 3 nya. Nah, untuk penggunaan randomnya sendiri itu saya menggunakan yang sederhana, dari kemungkinan koin yang dilempar gitu, sederhana seperti itu. Kayak misalkan kan koin itu ada 2 lapis ya, yaitu angka dan gambar. Jadi
kemungkinan munculnya kan ada 4 ya. Yang pertama angka gambar angka atau angka-angka atau gambar-gambar. Nah, sederhananya seperti itu. Ini pun sama, cuman bedanya untuk pijakan tagnya saya atur sesuai dengan angka. Jadi pijakan 1 itu 1, pijakan 2 2, pijakan 3 3. Saya random angkanya. Gimana caranya gitu? Dari randomnya itu, sini saya taruh random 1 2 3 kan ya. Dimulai dari angka 1, penulisannya seperti ini. Dan berapa batas maksimalnya? Saya naruh 4 karena pengguna random range itu tulisannya adalah parameter 1 awalnya berapa, kemudian parameter kedua adalah kurang dari nilai parameter nilai dari parameter 2 nya. Misalkan parameter 2 nya 4, berarti kurang dari 4 gitu. Berarti nilainya 1 2 3. Kenapa 4 gitu maksudnya di situ ya. Jadi ketika milih 1, kemungkinan munculnya kan sebenarnya banyak ya, misalnya 1 2 3, 1 3 2, 1 1 1, 2 2 2, 1 2 2, kan sebenarnya banyak ya. Nah, cuman saya nggak mau ada angka yang sama. Jadi saya pakai 2 kemungkinan aja yang angkanya beda semua gitu. Jadi 1 2 3 dan 1 3 2. Jadi kalau milih 1, ketika milih 1, formasi tagnya itu pijakan 0 atau pijakan 1 ya. Saya pijakan 1 angkanya 1, pijakan 2 2, pijakan 3 3. Atau yang kedua, pijakannya 1, pijakan 2 2, pijakan 2 nya 3 2. Nah, ada formasinya di sini penjelasannya gitu. Formasi tagnya. Nah, kalau munculnya 2, maka 2 1 3 dan 2 3 1 dan seterusnya dari 3 3 1 2 dan 3 2 1. Itu untuk randomnya. Jadi semua kemungkinannya itu kan berarti kalau 3 ya kali 3 berarti 9 gitu. Ada 9 kemungkinan. Semuanya udah saya atur. Ya itu randomnya sederhana itu aja. Untuk peletakannya, untuk pembuktiannya, sini kita lihat ya pembuktiannya. Saya jalanin. Aduh salah, maaf sebentar. Oke. Ini maxis on play nya kita matiin, kemudian kita bagi 2 biar gampang. Kita mulai lagi. Kan tadi respon ya, pijakannya itu ini respon. Nah, terus sekarang tagnya udah ada angkanya. Jadi sekarang udah ya randomnya. Oh ternyata setelah di random muncul angka 3 tuh, karena awalnya 3 3 2 1. Pokoknya setiap kita nge-respawn atau ganti pijakan itu random tuh jalan terus gitu. Saya naruhnya seperti itu. Nah tuh sekarang 1, jadi benar-benar beda terus. Baik kita habis nge-restart game, misal game over, kita mau main lagi, itu random lagi. Makanya saya bilang kemungkinan menangnya tuh benar-benar kecil, 30% berbanding 70% gitu. Soalnya ya itu randomnya. Jadi saya membuat game ini menarik dari random game yang saya buatnya itu. Nah, jadi setiap kita gonta ganti pijakan tuh sekarang 2. Jadi selalu berubah-ubah nilai tag dari pijakannya. Nah, seperti itu gameplay yang sudah saya buat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan informasi gamenya. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.